Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Safitri Febrianti, mahasiswi Universitas Wiraraja Sumeneb. Saya dari kelas Hukum Sore semester 5, NPM saya 718411927. Saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan UTS Hukum Pariwisata. Di sini saya akan membahas 3 soal. Yang pertama yaitu situasi lingkungan kita seperti apa. Yang kedua, situasi organisasi bagaimana yang menentukan pengembangan model kompetensi manusia pariwisata di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana model kompetensi manusia pariwisata tersebut. Di sini saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Situasi lingkungan kita seperti apa? Lingkungan yang menjadi dasar pengembangan model kompetensi manusia pariwisata adalah lingkungan politik dan keamanan yang potensial dan kondusif, ekonomi yang relatif stabil, dan geografis. Di sini maksudnya apa? Lingkungan kita saat ini sangat berpengaruh kepada geografisnya tentunya, di mana semakin bagus letak geografis suatu wisata yang ada di daerah kita, maka wisata tersebut semakin banyak yang datang. Maksudnya apa di sini? Misalnya seperti di Bali. Mengapa di Bali banyak wisatawan asing yang datang ke Bali? Karena apa? Karena di Bali letak geografisnya sangat bagus dan di sana ekonominya sangat stabil, di mana di sana banyak disediakan lapangan kerja baru. Tentunya paling banyak juga di daerah wisatanya. Yang kedua yaitu situasi organisasi bagaimana yang menentukan pengembangan model kompetensi manusia pariwisata di Indonesia. Di sini yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu situasi organisasi itu sendiri apa. Di sini situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan kurang memadai, manajerial yang demokratis, terbuka dan akrab, budaya organisasinya juga mendukung. Di sini kompetensi manusia pariwisata di Indonesia sangat ditentukan oleh situasi organisasinya. Maksudnya apa di sini? Suatu wisata yang ada di suatu daerah sangat membutuhkan organisasi atau pemerintah yang ikut campur di dalam wisata tersebut. Maksudnya apa di sini? Misalnya seperti di suatu daerah ada wisata baru. Di sana wisata baru itu sangat membutuhkan peranan pemerintah tentunya untuk membantu pengembangan di wisata tersebut. Misalnya di suatu daerah X ada pantai baru, pantai temuan baru. Di situ belum ada tempat sampah, belum ada tempat untuk berteduh, maka di situ sangat dibutuhkan peranan pemerintah untuk apa? Untuk menambah tempat sampah, menambah tempat berteduh, atau menambah tempat-tempat makan di situ. Dan tentunya itu nanti akan kembali ke pemerintah dan akan membuka lapangan baru kepada masyarakat-masyarakat di sekitarnya, sehingga menjadikan ekonomi di daerah tersebut itu semakin stabil. Nah, sekarang saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana model kompetensi manusia pariwisata tersebut? Di sini, model kompetensi manusia pariwisata yang dikembangkan adalah sumber daya manusianya yang mempunyai kemampuan kepariwisataan, sikap dan kepribadian, kemampuan manajerial. Model kompetensi manusia pariwisata di dalamnya juga termasuk pelaku dan pengelola objek wisata yang berasal dari masyarakat. Di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya kita di suatu daerah membutuhkan duta pariwisata tentunya. Untuk apa? Untuk mengenalkan suatu wisata yang ada di daerah kita. Misalnya di Kabupaten Sumeneb. Di Kabupaten Sumeneb ada wisata pantai baru. Tentunya di pantai di Gili Genting. Di situ kita sangat membutuhkan peranan duta pariwisata Sumeneb. Karena apa? Karena dengan adanya duta pariwisata, duta tersebut akan bisa mempromosikan pantai tersebut ke banyak orang tentunya. Bisa jadi juga ke wisatawan-wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, di situ peranan duta pariwisata sangat dibutuhkan untuk mengembangkan wisata tersebut. Menurut saya seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih.